Malaysia adalah bahagia, membahajai, membahagiakan revolusi Indonesia. Karena itu maka kita serempak saya sekata, Malaysia harus kita ganjang habis-habisan. Begitulah isi pidato Soekarno pada tanggal 28 April tahun 1964 ketika sedang diadakannya Sidang Komando Operasi Tertinggi, KOTI, di Istana Merdeka, di mana KOTI dibentuk pada tanggal 19 Juli tahun 1963. KOTI mempunyai tugas pokok yaitu operasi pengamanan terhadap pelaksanaan program pemerintah pada umumnya, khususnya di bidang konfrontasi terhadap unsur-unsur kolonialisme ataupun imperialisme dalam segala manifestasinya serta pengamanan terhadap pelaksanaan program ekonomi. Kemurkaan Soekarno terhadap Malaysia bukan tanpa alasan. Malaysia muncul setelah golongan komunis yang pada awal kemerdekaan Malaya, mengancam kedudukan Raja-Raja Melayu yang didukung Inggris berhasil dilumpuhkan. Sedangkan di sisi lain golongan komunis di Brunei, Singapura, Sarawak, dan Sabah yang saat itu masih diduduki Inggris, terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah Inggris. Sementara itu, Inggris tidak sanggup untuk mempertahankan wilayah-wilayah tersebut dalam jangka waktu yang lama. Di saat yang bersamaan Inggris dan Malaya mempunyai perjanjian pertahanan bersama, tujuan keselamatan, kemajuan ekonomi, dan kestabilan politik negeri-negeri inilah yang menjadi dasar rencana untuk mendirikan persekutuan yang lebih besar, yaitu Negara Federasi Malaysia yang melibatkan negara bagian, Brunei, Singapura, Sarawak dan Sabah, Kalimantan Utara. Mendengar keterlibatan Inggris tersebut, Soekarno yang anti-kolonialisme dan imperialisme mengendus adanya neokolonialisme baru dari akal bulus Inggris, maka ia pun segera mengeluarkan pernyataan tidak setuju. Tentara Nasional Kalimantan Utara, TNKU, melakukan pemberontakan di Brunei pada tanggal 8 Desember tahun 1962. Mereka memproklamasikan kemerdekaan Kalimantan Utara yang terdiri dari Brunei, Sarawak, dan Sabah dan juga mencoba menangkap Sultan Brunei. Namun hal ini berhasil digagalkan. Bertepatan dengan Konferensi Solidaritas Bangsa-Bangsa Asia Afrika yang diselenggarakan di Mosi, Tanganyika pada tanggal 5 Februari tahun 1963, Indonesia mengancam dengan pedas pembentukan Federasi Malaysia dan meminta konferensi mendukung gerakan Kalimantan Utara yang menentang penjajahan dan menuntut kemerdekaan. Pernyataan resmi tentang politik konfrontasi, Ganyang Malaysia, dinyatakan pada rapat umum tanggal 11 Februari tahun 1963, yang disusul dengan pengumuman resmi pada tanggal 13 Februari. Di saat yang bersamaan Inggris dan Malaya mempunyai perjanjian pertahanan bersama, tujuan keselamatan, kemajuan ekonomi, dan kestabilan politik negeri-negeri inilah yang menjadi dasar rencana untuk mendirikan persekutuan yang lebih besar, yaitu Negara Federasi Malaysia yang melibatkan negara bagian, Brunei, Singapura, Sarawak dan Sabah, Kalimantan Utara. Mendengar keterlibatan Inggris tersebut, Soekarno yang anti-kolonialisme dan imperialisme mengendus adanya neokolonialisme baru dari akal bulus Inggris, maka ia pun segera mengeluarkan pernyataan tidak setuju. Tentara Nasional Kalimantan Utara, TNKU, melakukan pemberontakan di Brunei pada tanggal 8 Desember tahun 1962. Mereka memproklamasikan kemerdekaan Kalimantan Utara yang terdiri dari Brunei, Sarawak, dan Sabah dan juga mencoba menangkap Sultan Brunei. Namun hal ini berhasil digagalkan. Bertepatan dengan Konferensi Solidaritas Bangsa-Bangsa Asia Afrika yang diselenggarakan di Mosi, Tanganyika pada tanggal 5 Februari tahun 1963, Indonesia mengancam dengan pedas pembentukan Federasi Malaysia dan meminta konferensi mendukung gerakan Kalimantan Utara yang menentang penjajahan dan menuntut kemerdekaan. Pernyataan resmi tentang politik konfrontasi, Ganyang Malaysia, dinyatakan pada rapat umum tanggal 11 Februari tahun 1963, yang disusul dengan pengumuman resmi pada tanggal 13 Februari. Demonstrasi besar-besaran menentang berdirinya Federasi Malaysia terjadi di Indonesia. Kedutaan Besar Inggris dan sebanyak 21 rumah stafnya yang berada di Jakarta dibakar habis, mobil-mobil dibakar,
perkebunan-perkebunan Inggris di Jawa dan Sumatera disita dan kemudian pemerintah mengumumkan penyitaan atas semua milik Inggris di Indonesia. Kedutaan Besar Malaysia pun diserang tanggal 25 September tahun 1963. Presiden Soekarno mengumumkan secara resmi bahwa akan mengganyang Malaysia. Kemudian pada pidatonya pada apel besar sukarelawan pengganjangan Malaysia di depan Istana Merdeka pada tanggal 3 Mei tahun 1964, di hadapan 21 juta sukarelawan, Presiden Soekarno berbicara mengenai pidato Dwi Kora, Dwi Komando Rakyat, yang berisi 1. Perhebat ketahanan revolusi Indonesia. 2. Bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan membubarkan negara Malaysia. Maksud utama Dwi Kora sebenarnya bukan bermusuhan dengan serumpun bangsa Melayu, melainkan untuk mengusir Inggris, imperialisme, kolonialisme, dari wilayah Asia oleh Melayu sendiri dan membangkitkan semangat nasionalisme, militansi dan patriotisme. Semakin memanasnya hubungan Indonesia-Malaysia, PBB kembali menyerukan untuk melakukan KTT dalam usaha perundingan damai antar Indonesia dan Malaysia. Perundingan lanjutan dengan Malaysia yang rencananya akan dilakukan di Tokyo, Jepang, pada pertemuan puncak yang berlangsung pada tanggal 20 Juni tahun 1964. Presiden Filipina sempat mengusulkan perundingan diadakan di negara netral. Namun, usaha yang dilakukan Inggris untuk menjadikan Malaysia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, membuat Presiden Soekarno geram, sehingga pada tanggal 7 Januari tahun 1965, Indonesia menyatakan keluar dari PBB. Gejolak politik di dalam negeri menjelang tahun 1965, sangat kacau dan tidak stabil, menyusul adanya peristiwa G30S dan kudeta merangkak Soekarno, menjadi akhir cerita dari hubungan Indonesia-Malaysia yang kembali dipertahankan oleh Soeharto, yang tidak anti-kolonialisme. Pada tanggal 28 Mei tahun 1966, pihak Malaysia dan Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik, setelah mengadakan konferensi di Bangkok.